Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Pratika Junior Marwandi dengan NIM B11019399. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rafianto Akbar dengan NIM B100193998. Dan saya Cakrawala Mulia Nabil dengan NIM B119382. Dalam video ini, kelompok kami akan membahas upaya kesehatan perorangan atau yang disingkat dengan UKP, yang dimana suatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditunjukkan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, dan memulihkan kesehatan perorangan sebagaimana dijelaskan pada PMK nomor 39 tahun 2016 tentang program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga, di mana salah satu contoh yaitu salah satu puskesmas yang ada di Jambi, Puskesmas Simpang 4 Sipin sebagai unit pelayanan kesehatan tingkat pertama, memiliki upaya kesehatan perseorangan atau yang disebut dengan UKP dalam bentuk rawat jalan dan pelayanan tindakan kegawatan darurat. Upaya tersebut dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP dan standar pelayanan. UKP Puskesmas Simpang 4 Sipin juga menyelenggarakan yang pertama ada manajemen puskesmas, pelayanan kefarmasian, yang ketiga pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat, dan yang terakhir pelayanan laboratorium. Mana terdiri juga ada pelayanan pendaftaran, pelayanan pendaftaran umum, pelayanan kesehatan dan gigi, pelayanan kesehatan ibu dan serta KB yang bersifat UKP, pelayanan imunisasi, pelayanan baru, pelayanan gawat darurat, pelayanan rawat inap, pelayanan persalinan, dan yang terakhir yaitu pelayanan konseling atau gizi. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam bentuk perwujudan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam pasal 46 yang berbunyi untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Baiklah, untuk contoh kasusnya akan dijelaskan pada teman kelompok saya yang lain. Saya ambil pelayanan kesehatan ibu dan anak. Pemerintah pembuat program KB atau keluarga berencana 2 anak cukup. Dalam hal ini terlibat sangat penting karena mengingat banyaknya keluarga dalam golongan menengah ke bawah yang mendapat pendapatannya sedikit namun memiliki anak yang banyak, yang dapat mendorong dan mengacu dalam kekurangannya gizi yang diperoleh oleh anak tersebut bahkan masih jauh dalam kategori memenuhi unsur kesehatan anak. Hal ini dapat digambarkan dalam faktor lingkungan anak yang kumuh dan makanan yang kurang baik untuk pertumbuhan gizi anak dan ibu pasca melahirkan. Dari itu, pemerintah melakukan penyuluhan terhadap anak dan ibu melahirkan dalam bentuk pelayanan imunisasi di berbagai daerah, khususnya daerah Tlanepura dan puskesmas setempat. Pelayanan imunisasi tetanus toksoid wanita usia subur dan ibu hamil yang salah satu penyebab kematian ibu dan kematian bayi yaitu infeksi tetanus yang disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani atau akibat dari proses persalinan tidak aman atau steril atau berasal dari luka yang diperoleh ibu hamil sebelum melahirkan. Dan selanjutnya dalam kebijakan nasional, program imunisasi anak yang berlandaskan dalam hukum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 yang berbunyi setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 yang berbunyi setiap anak berhak memperoleh imunisasi berdasarkan sesuai dengan ketentuan untuk mencegah terjadinya penyakit yang dapat dihindari melalui imunisasi. Pemerintahan wajib memberi imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak. Dalam imunisasi anak terbagi 2 yaitu imunisasi wajib dan imunisasi pilihan. Yang pertama imunisasi wajib. Imunisasi wajib adalah imunisasi yang harus diperoleh anak sebelum usia 1 tahun. Di Indonesia ada 5 jenis imunisasi wajib yang diberikan kepada anak. Masing-masing jenis imunisasi tersebut perlu diberikan sesuai jadwal guna memberi efek perlindungan yang maksimal terhadap penyakit. Berikut adalah imunisasi wajib. Yang pertama ada imunisasi hepatitis B,
yang kedua ada imunisasi polio, yang ketiga ada imunisasi BCG, yang keempat ada imunisasi campak, yang terakhir adalah imunisasi DPT, HB, HIB. Selanjutnya ada imunisasi pilihan. Imunisasi pilihan adalah imunisasi yang dapat diberikan kepada seseorang sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka melindungi yang bersangkutan dari penyakit tertentu. Sebagai contoh, imunisasi pilihan adalah imunisasi varicella dan imunisasi hepatitis A. Namun ada juga imunisasi. Baiklah, itulah penjelasan dari kelompok kami tentang upaya kesehatan perorangan atau yang disebut dengan UKP. Apabila ada yang kurang, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.